Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kojin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan dari pembahasan bank soal, di mana kemarin kita sudah sampai di nomor 630 ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan nomor selanjutnya, yaitu di nomor 631. Oke, kita langsung aja bahas bersama-sama. Ya, nomor 631. 이곳에서 하는 일이 아닌 것은 무엇입니까? Jadi seperti itu ya, kita penggal dari sini. Jadi got itu artinya adalah hal. Jadi hal yang bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan di tempat ini itu apa? Jadi itu hal yang bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan di tempat ini itu apa? Ini kira-kira tempat apa ini? Oh, ini ada kata polisi, berarti ini adalah kantor polisi ya, benar. Ini adalah Gyeongjalso ya, Gyeongjalso. Kira-kira kalau di kantor polisi yang tidak dilakukan itu apa? Nomor satu, mari kita bahas yang nomor satu. Ntar saya besarkan terlebih dahulu ya. Nomor satu, kantor polisi 출퇴근 시간에 교통 정리를 합니다. Jadi 교통 정리 itu mengatur lalu lintas. Jadi mengatur lalu lintas pada waktu masuk dan pulang kerja. Jelas itu adalah tugas polisi ya. Jelas ini adalah betul. Nomor dua, kiri 잃어버린 아이를 도와줍니다. Jadi 도와주다, kata juda itu memberi ya. Jadi memberi bantuan atau membantu gitu aja ya. Membantu anak yang telah hilang ya, atau maaf, yang telah tersesat ya, maaf. Yang telah hilang jalan. Jadi kan kirel iroporita itu hilang jalan, artinya itu adalah yang telah tersesat ya. Jadi kalau diartikan itu memberi bantuan anak yang tersesat di jalan. Jadi seperti itu. Jadi ini juga tugas polisi ya. Nomor tiga, 돈이 없는 사람에게 돈을 빌려줍니다. Jadi ini adalah memberi pinjam atau meminjamkan ya. Meminjamkan uang kepada orang yang tidak punya atau yang tidak ada uang. Yaitu bukan tugas polisi ya, itu adalah tugas pegawai bank atau koperasi gitu ya. Jelas ini jawabannya adalah yang nomor 3 ya. Oke, 정답은 3번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 4. 교통법을 지키지 않은 교통법을 지키지 않은 차들을 단속합니다 ya. Jadi ini kata 단속합니다 itu mengawasi kendaraan-kendaraan yang tidak mematuhi atau tidak mentaati aturan lalu lintas. Itu juga tugas polisi. Jadi dari keempat ini yang bukan merupakan tugas polisi adalah yang nomor 3 ya, 여러분. 정답은 3번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 632. Kita artikan 지하철 2호선으로 갈아타고 시청에 가야 합니다. Jadi aku itu transit ke jalur 2 kereta bawah tanah. Kemudian saya itu harus pergi ke balai kota. Jadi 어떻게 해야 합니까? Maka saya itu harus melakukan bagaimana ya. Aku itu transit ke jalur 2, lalu aku itu harus pergi ke Sichong, balai kota. Jadi ini kan jalur 2. Terus ini Karatanan Kota ini adalah tempat untuk transit jalur 2 ya. Jadi transit ke jalur 2 lalu pergi ke Sichong. Ke Sichong arahnya kemana? Ya sih, kalau ke kanan ini kan arahnya ke Seongsu, Jamsil, Bangmyeon. Jadi arah Cheongsu dan Jamsil ya kalau ke kanan ya. Kalau Sichong itu berarti ke kiri ya, Yorpun ya. Jadi kalau ke kiri itu Sinchok dan Sichong Bangmyeon. Bangmyeon itu arah ya. Arah Sichong balai kota dan Sinchok gitu ya. Jadi ke kiri arahnya. Jadi kalau kita artikan nomor 1, 왼쪽으로 가야 합니다. Jadi ini harus pergi ke arah kiri. Ya, arah kiri itu Sichong ya, betul ya. Jadi jawabannya nomor 1 betul ini. Nomor 2, 오른쪽으로 가야 합니다. Harus pergi ke arah kanan, jelas salah. Nomor 3, 여기에서
기다려야 합니다. Harus menunggu di sini. Ya, ini juga gak cocok ya. Nomor 4, 신쪽에 가서. Jadi pergi ke Sinchok. Lalu 갈아타야 합니다. Lalu harus transit. Ya enggak. Ini kan arah Sichong kan tinggal belok kanan gitu aja, tinggal ke arah kiri ya. Jadi ini jawabannya jelas nomor 1. 정답은 1번입니다. Oke, kita lanjutkan nomor 633. 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? Jadi, 할 수 itu artinya bisa. Kita bisa melakukan apa di sini? Ya, ini apa ini? Kata wanjon itu artinya adalah penukaran uang asing. Kira-kira kalau kita di sini tuh bisa ngapain ya di penukaran uang asing ini? Kita artikan yang nomor 1. 영화를 볼 수 있습니다. Kita bisa melihat film. Ya, kita tidak bisa ya melihat film di penukaran uang asing, itu tidak bisa. Nomor 2, 편지를 보낼 수 있습니다. Kita bisa mengirim surat. Ini juga nggak bisa ya, itu tugas kantor pos. Kalau nomor 1 ini di gedung bioskop ya. Nomor 3, 외국 돈을 바꿀 수 있습니다. Jadi al-su'id kita bisa menukar uang asing. Oke, 정답은 3번입니다. Nomor 4, 비행기 표를 예매할 수 있습니다. Kita bisa memesan tiket pesawat. Itu juga nggak bisa ya. Itu adalah tempat penjualan tiket. 정답은 3번입니다. Bisa menukar uang. Sekarang lanjutkan yang nomor 4. 다음 내용에 맞지 않는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar pada isi berikut ini. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya. Mari kita bahas. Ini 열차가 곧 도착합니다. Jadi 열차 itu kereta. Keretanya itu akan segera tiba. Ya, atau akan segera datang. Seperti itu ya. 이번 열차. Jadi yang kereta yang akan datang kali ini itu adalah 수원행. Itu adalah kereta arah Suwon. Terus kereta yang akan datang berikutnya itu adalah kereta berikutnya itu adalah 인천행. Itu adalah kereta yang arah Incheon, seperti itu. Jadi kita disuruh memilih hal yang tidak benar. Nomor 1, 이번에 도착할 열차는. Jadi kereta yang akan, kata ini kan akan ya. Kereta yang akan tiba kali ini, itu adalah kereta jurusan Suwon. Ya, itu salah ya. Jadi kereta yang akan tiba kali ini adalah yang jurusan Suwon ini. Berarti sesuai ya ini. Kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Karena kereta yang akan tiba kali ini adalah kereta jurusan Suwon. Sesuai. Karena sesuai berarti bukan itu jawabannya. Nomor 2, 인천행 열차가 먼저 도착할 것입니다. Jadi ini ya. 인천행 열차. Jadi kereta jurusan Incheon itu kemungkinan akan tiba terlebih dahulu. Jadi kereta jurusan Incheon itu kemungkinan akan tiba terlebih dahulu. Padahal yang akan tiba terlebih dahulu itu adalah kereta jurusan Suwon terlebih dahulu ya. Ini 이번 열차. Kereta kali ini yang akan tiba adalah jurusan Suwon. Setelah jurusan Suwon tiba, maka kereta selanjutnya adalah kereta Incheon. Kalau nomor 2 ini, 인천행 열차 먼저 도착할 것입니다. Jadi, kereta jurusan Incheon, ya Incheon ini akan tiba terlebih dahulu. Jelas ini salah ya. Karena salah, jawabannya adalah nomor 2. Karena yang akan tiba terlebih dahulu adalah jurusan Suwon, bukan Incheon. Nomor 3, 인천에 가고 싶으면. Jadi, jika ingin pergi ke Incheon, ya 다음 열차를 타야 합니다. Maka kita itu harus naik kereta berikutnya. Ya, jadi kereta berikutnya itu Incheon. Ya, sesuai ya, ini sesuai. Berarti karena sesuai berarti bukan nomor 3 jawabannya. Nomor 4, 수원에 가고 싶으면. Jika ingin pergi ke Suwon.
이번 열차를 타야 합니다. Jadi kita itu harus naik kereta kali ini. Jadi ini ya, suwon. Ya sesuai. Jadi bukan ini jawaban. Jadi yang tidak sesuai itu adalah ini ya, kereta yang arah Incheon itu kemungkinan akan tiba terlebih dahulu. Jelas itu tidak sesuai karena kereta yang akan tiba terlebih dahulu ada kereta jurusan Suwon bukan Incheon. Seperti itu ya. 정답은 2번입니다. nomor 635, 이곳은 무엇을 하는 곳입니까? Jadi ini tempat ini itu adalah tempat yang bisa untuk melakukan apa? Ya, ini kata 부동산 ya. 부동산 itu adalah agen properti atau kantor pemasaran rumah ya, 부동산 itu. Jadi kira-kira di kantor pemasaran rumah itu kita itu yang bisa dilakukan tuh apa ya? sekarang nomor 1, 건물이나 집을 지어주는 곳입니다. Jadi di sini itu adalah tempat yang membangunkan. Ya, tempat yang membangunkan, anggap aja itu tempat yang membangunkan rumah ataupun gedung. Ya, jadi 부동산 itu bukan tempat untuk membangunkan rumah atau gedung ya, itu bukan ya. nomor 2 itu 오래된 아파트를 수리해주는 곳입니다. Jadi ini adalah tempat yang memberi perbaikan apartemen yang lama. Ya, apartemen tua, apartemen bekas itu ya. Jadi tempat yang memperbaiki apartemen yang lama atau bekas. Jelas itu tidak sesuai ya. nomor 3, 집을 만든 후 돈을 빌려주는 곳입니다. Jadi ini adalah tempat yang memberi pinjam. Maksudnya itu apa? Yang meminjamkan uang setelah menggadaikan rumah. Jadi tempat yang memberi pinjam atau tempat yang meminjamkan uang setelah menggadaikan rumah. Ya, itu bukan itu ya. Itu adalah bukan pekerjaan di bu동san atau di kantor pemasaran rumah. Sekarang nomor 4 ya. nomor 4, 사고, 발, 집이나 땅을 소개해주는 곳입니다. Ini adalah tempat yang memberi perkenalan atau yang memperkenalkan gitu ya. Tempat yang memperkenalkan tanah atau rumah yang akan dijual dan juga yang akan dibeli. Jadi seperti itu. Itu adalah kantor pemasaran rumah ya. Itu adalah tugas kantor pemasaran rumah itu. Tempat untuk memperkenalkan tanah ataupun rumah yang akan dijual maupun yang akan dibeli. Seperti itu. Jadi 정답은 4번입니다. nomor 636, mari kita bahas. 다음은 구인 광고입니다. Jadi berikut ini adalah iklan lowongan kerja. Ya, iklan lowongan kerja. 광고의 내용과 다른 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang berbeda dengan isi iklan ini. Ingat ya, kita disuruh mencari hal yang berbeda, bukan hal yang sama, yang berbeda dengan iklan ini. Jadi kalau ada gambar ini ya, tulisan panjang seperti ini ya, Yorobun, nanti kalau kalian mengerjakan soal-soal ujian ya, kalian baca dulu langsung ke intinya ya, langsung ke jawabannya terlebih dahulu. Kalau kalian membaca ini, mengartikan ini ya, semuanya kamu artikan ini ya, nanti waktunya nggak cukup ya. Kita langsung aja baca dari soalnya, jadi dari ini ya, jawabannya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Jadi kalau kalian baca dari soal ini, jawabannya ini, kalian langsung ketemu ke intinya. nomor 1, kita ingat ya, kita disuruh mencari hal yang berbeda. 이 회사는, jadi perusahaan ini itu 경상남도 진해시에 있습니다. Jadi perusahaan ini ada atau berada di Jinesi, 경상남도. Berarti kita lihat di lokasi perusahaannya. Ini 지역 itu area, kerjanya itu di 경상남도 atau 경남 ya, 경상남도 진해시. Ya, ini berarti sesuai. Ingat ya, ini sesuai. Berarti nomor 1 itu karena sesuai, berarti bukan ini jawabannya. nomor 2, 이 회사는, jadi perusahaan ini itu 자동차 부품을 만드는 회사입니다. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang membuat onderdil mobil.
Kita lihat di bagian omuneong. Omuneong ini ya, isi pekerjaannya itu adalah 자동차 부품 가공. Jadi pengolahan onderdil mobil. Berarti sesuai ya. Nomor 2 itu sesuai. Karena sesuai berarti bukan ini jawabannya. Terus ini 한 달에 dalam 1 bulannya itu 천팔백 ya, 천팔백 만원 sampai ini 2천원, 2천만원 정도 받습니다. Jadi dalam sebulannya kita itu menerima 18 juta won sampai 20 juta won. Wah, itu banyak banget ya itu dalam sebulannya. Ingat, kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Ini padahal per bulan, ini bukan per bulannya ya. Ini kata Yeonggung itu per tahunnya, gaji tahunannya itu adalah ini ya, 18 juta won sampai 20 juta won itu per bulannya. Jadi seperti itu ya, bukan kok per bulannya. Jadi per bulannya itu ini, per bulannya adalah 1.600.000 won itu ya. Newe itu kurang lebih itu 1.600.000 won itu per bulannya. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai ya. Jadi karena nomor 3 ini tidak sesuai, itu jadi jawabannya adalah nomor 3. Ingat ya, bukan per bulan ya. Kata Yeonggung ini adalah gaji per tahunan. Gaji tahunannya itu 18 juta sampai 20 juta won. Nomor 4, 회사 식당에서 무료로 식사를 할 수 있습니다. Jadi al-su'id itu kita itu bisa menerima ya, bisa makan ya, bisa mendapatkan fasilitas makan atau bisa makan secara gratis di kantin perusahaan. Jadi makannya itu gratis di kantin perusahaan ini ya. Berarti kita lihat di ini Bukri Huseng itu kesejahteraannya dan kemakmuran ini. Siksa Muryo berarti makan itu gratis makan. Jekung, jadi jekung itu fasilitas gratis makan. Ada kata sane itu di dalam perusahaan. Siktang Iyong menggunakan kantin dalam perusahaan. Jadi ini kan kita itu bisa makan secara gratis di kantin perusahaan. Berarti ini sesuai, karena sesuai berarti bukan nomor 4 jawaban. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 3 ya. Per bulannya itu 18 juta sampai 20 juta won itu ya. Jadi ini salah. Seperti itu ya Yorobun ya. Mari kita bahas ininya, apa artikelnya, biar kita sambil mengingat kosakata ya. Kita baca, artikan semuanya ya, nggak ada yang tersisa. Oke. Jadi ini berikut ini adalah iklan lowongan kerja. 광고의 내용과 다른 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang berbeda dengan isi iklan ini. Ini 자동차 부품 생산직 사원. Ini 급구. 급구 itu artinya adalah pencarian jabatan ya. Pencarian jabatan atau jabatan yang dibutuhkan itu adalah karyawan bagian produksi onderdil mobil ya, seperti itu. Terus ini Gemujiok, area kerjanya itu atau lokasi kerjanya itu di Gyeongsangnam-do Jinesi. Jadi di ini berarti. Terus ini Gebyo Sahang itu poin atau terkait gajinya itu adalah Yeonbok. Ini ya, Yeonbok itu gaji per tahunannya itu adalah 18 juta won sampai 20 juta won. Terus per bulannya, won itu kan bulan ya. Kalau ini anggap aja per bulannya itu adalah 1.600.000 won ya, kurang lebih itu. Newe itu kurang lebih. Terus kemusikan jam kerjanya itu jukan shift pagi ya. Itu dari jam 8 sampai jam setengah 8 malam. Dari jam 8 pagi sampai jam setengah 8 malam. Itu kalau shift pagi. Kalau ya kan kelas shift malam itu jam setengah 8 malam sampai jam 8 pagi ya. Terus juya ini artinya adalah jukan yakan. Jadi jukan yakan itu disingkat juya. Terus ini ada 2 shift. QOD itu shift ya. Ini adalah 2 shift. Ju dalam 1 minggu. Ju itu kan minggu ya. Jadi dalam seminggu itu 6 hari kerja. Ilyoil yumu. Kalau hari Minggu itu libur kerja. Seperti itu ya. Omuneong isi pekerjaannya itu adalah 자동차 부품 가공, pengolahan onderdil mobil.
Sengsan produksi, Kwanreon itu berkaitan ya, Tansunhan omu. Jadi pekerjaan sederhana yang berkaitan dengan produksi. Jadi pekerjaan sederhana yang berkaitan dengan produksi. Terus Pukri Huseng, kesejahteraan dan kemakmurannya itu Siksa Muryo Jekung, difasilitasi gratis makan. Sane dalam perusahaan, Sane Siktang Iyong, jadi menggunakan kantin dalam perusahaan. Terus ini Yolakco, nomor kontak yang bisa dihubungi adalah ini ya. Itu nomor kontak yang bisa dihubungi. Terus Tam Tangja, itu penanggung jawabnya adalah Kang Cholsu, ini nama orang ya ini ya. Seperti itu. Sekarang nomor 637. Ya, 637, mari kita bahas. Isikang에서 가장 비싼 음식은, ya kita penggal dari sini. Jadi makanan yang, kata kacang itu paling ya, paling mahal. Jadi makanan yang paling mahal di restoran ini itu apa? Kita disuruh mencari makanan yang paling mahal. Ini ada kata charimpyo. Charimpyo itu artinya adalah menu ya. Atau bisa juga menu pan, itu sama ya. Charimpyo itu menu. Yang paling mahal kalau ramyeon 3.000, bibimbap 5.000, ini ada kalguksu 4.000, terus sundubu ya, sundubu 4.500. Jadi makanan yang paling mahal itu adalah ini ya 여러분, bibimbap ya. Ini karena 5.000 won, ini paling mahal. 정답은 3번입니다. nomor 638. 이 커피숍에서 가장 싼 음료수는 무엇입니까? Jadi kita penggal dari sini, minuman yang paling murah ya. Jadi kalau yang tadi paling mahal, sekarang adalah minuman yang paling murah di coffee shop, itu cafe ini, itu apa? Minuman yang paling murah ini kopi 3.000. Ini ada Nokcha itu 3.500, Cola 2.500, jus 4.000. Jadi yang paling murah itu adalah Cola ya, 2.500 ya. Jadi jawabannya ya 2.500 ya, Cola. Oke, 정답은 3번입니다. 639. 이 세탁소에 옷을 맡기려고 합니다. Saya itu berniat untuk menitipkan baju di laundry ini, atau aku itu berniat untuk mencucikan baju di laundry ini. 언제 가야 합니까? Maka saya itu harus pergi kapan ya, harus perginya itu kapan. Ini ada Yuil An-Nimun, itu adalah info keterangan hari libur. Jadi kalau ini tanggal 22 bulan 9 itu buka ya, laundrynya itu buka hanya sampai pagi hari saja. Maksudnya ojon itu dari pagi sampai jam 12 siang itu ya, ojon itu ya. Jadi sampai di jam 12 siang saja, itu kalau tanggal 22. Kalau tanggal 23 ini mulai tanggal 23 bulan 9 sampai tanggal 26 bulan 9 itu laundrynya itu tutup ya, atau libur ya. Terus ini mulai siang ya, mulai siang tanggal 27 bulan 9 정상 영업합니다. Itu artinya adalah laundrynya itu buka secara normal. Terus mohon maaf seperti itu ya. Jadi kita kalau mau mencucikan baju itu kira-kira itu waktunya atau tanggalnya itu kapan ya, seperti itu. Karena ini adalah ada informasi hari libur seperti itu ya. Sekarang yang nomor 1 ini 9월 21일 오후. Jadi ini adalah siang pada tanggal 22 bulan 9. Bulan 9. Padahal kalau ini tanggal 22 bulan 9 ini adalah buka hanya sampai pagi hari saja. Jadi kalau ohu itu nggak bisa ya, jelasnya tidak sesuai. Nggak bisa. Nomor 2 itu 9월 23일 오전. Jadi pagi hari, maksudnya ojon tahu ya, ojon itu dari pagi sampai jam 12 siang saja. Jadi di atas 12 siang itu laundrynya udah tutup gitu ya, maksudnya itu. Tanggal 23 bulan 9, tanggal 23 bulan 9 itu ini ya, libur ya. Tanggal 23 bulan 9 itu libur. Jadi mau pagi mau siang tuh nggak bisa, jelasnya tidak sesuai. Nomor 3 itu tanggal 25 bulan 9 pagi hari. Tanggal 25, ingat ya, ini liburnya tanggal 23 sampai tanggal 26. Berarti otomatis kalau tanggal 25 ini jelas masih libur ya, ini ya, jelasnya tidak sesuai.
Nomor 4 itu 9월 27일 오후. Jadi ini siang pada tanggal 27 bulan 9. 27 bulan 9 siang ini ya. Ini buka secara normal ya, pada siang hari buka secara normal. Oke, jadi kita tanggal 27 bulan 9 siang hari ya, kita itu bisa ya untuk menitipkan baju atau bisa untuk mencucikan baju. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, teman-teman. Sekarang nomor 640. 다음 표지가 뜻하는 것은 무엇입니까? Jadi hal yang berarti petunjuk berikut ini. Maksudnya bahwa petunjuk berikut ini itu kira-kira itu mengartikan apa? Seperti artinya itu apa? Ini ada meju tiap minggu pada hari Senin itu 정기 유무. Jadi 정기 유무 itu artinya adalah libur secara rutin. Tiap minggu pada hari Senin itu libur rutin. Jadi itu kantin kami, Uri Siktang. Ini nama rumah makan ya, nama restoran gitu aja. Restorannya itu tiap minggu pada hari Senin itu libur. Jadi seperti itulah artinya itu. Jadi kita ini, petunjuk ini itu artinya apa? Nomor 1, 월요일마다 쉬입니다. Jadi istirahat atau libur setiap hari Senin ya. Udah ketemu ya jawabannya ya. Jawabannya nomor 1 ya, jelas ya. Jadi libur tiap hari Senin. Udah itu jelas jawabannya itu. Nomor 2, 월요일에만 일합니다. Jadi ilhamnida itu kan bekerja ya. Tapi karena ini warung, ini mungkin warungnya buka gitu ya. Warungnya buka hanya pada hari Senin ya, jelas salah ya. Karena ini tiap minggu pada hari Senin itu yumu, itu libur kerja atau warungnya itu tutup ya, seperti itu. Jadi nomor 2 itu salah. Nomor 3, 일요일마다 문을 엽니다. Jadi tiap hari Senin itu membuka pintu atau warungnya itu buka ya, padahal hari Senin itu warungnya itu tutup ya, jelas ini salah. Kata 정기 itu rutin ya, libur rutin, maksudnya itu warungnya tutup secara rutin kalau hari Senin itu. Nomor 4, 월요일에, jadi pada hari Senin itu sake 팝니다. Itu warungnya itu menjual secara murah atau warungnya itu memberikan diskon kepada pembeli, seperti itu ya. Jadi ini tidak sesuai. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang nomor 641. Ya, 641 pertanyaannya ini. 친구와 같이 식당에 가서, aku itu pergi ke restoran bersama dengan temanku. Lalu 김밥과 라면을 먹었습니다. Aku itu telah makan mie instan dan juga kimbap. Jadi yang dimakan tuh kimbap sama mie instan. Ini ya, kimbap dan mie instan. 모두 얼마를 내야 합니까? Maka saya itu harus membayar berapa semuanya. Jadi totalnya itu harus membayar berapa. Charimgyo itu menu ya. Jadi yang dimakan, langsung ke inti pokoknya aja. Yang dimakan itu adalah ramyeon dan juga kimbap. Jadi totalnya itu harus membayar berapa. Jadi tinggal menambahkan aja ya. Jadi nomor 641 jawabannya jelas yang nomor 2 ya. Karena ini 2000 ditambah 1500, 3500. Gampang ya. Sekarang nomor 642, mari kita bahas bersama-sama. Ya. 다음은 아르바이트를 할 사람을 구하는 광고입니다. Jadi berikut ini adalah iklan ya, iklan yang mencari orang yang akan melakukan kerja sampingan atau kerja part-time ya. Arbeit itu kerja sampingan atau kerja part-time. Jadi iklan yang mencari orang yang mau kerja sampingan. 다음 중, jadi di berikut ini, 이 일을 할 수 있는 사람은, jadi orang yang bisa melakukan pekerjaan ini di antara berikut ini itu adalah siapa? Siapakah orang yang bisa melakukan pekerjaan ini? Atau iklan lowongan ini ya. Jadi yang dicari itu adalah ini, arbeit mujib, itu lowongan kerja sampingan atau ini dibutuhkan ya, dibutuhkan atau dicari atau lowongan untuk kerja sampingan. Ini lowongannya di minimarket Jiok area di Seoul, Gyeongnam-gu ini. Terus mujib inwon itu jumlah orang yang dibutuhkan itu adalah 1 orang ya.
satu orang yang dibutuhkan. Terus ini ada songbyeol, jenis kelaminnya adalah wanita yang dibutuhkan. Terus jam kerjanya dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Jam 5 pagi sampai jam 5 siang ya, maaf seperti itu. Terus Gemuyuil itu hari kerjanya itu adalah hari Senin sampai hari Jumat. Terus gajinya itu si kantang itu tunjangan per jam, gaji per jamnya itu 3.000 won. Jadi orang yang bisa kerja di sini sesuai dengan lowongan ini, kriteria lowongan ini tuh yang mana? Nomor 1, 2, 3 atau 4? Nomor 1, Pyongil. Pyongil ingat ya, kalau Pyongil itu hari kerja. Hari kerja itu apa? Hari kerja itu hari Senin sampai Jumat, itu namanya Pyongil. Kalau Sabtu Minggu itu namanya Jumal ya. Jadi kalau Jumal itu artinya adalah akhir pekan atau Sabtu dan Minggu. Kalau Pyongil Senin sampai Jumat. Pyongil에 시간이 있는 남자. Ya, jadi yang dibutuhkan ini wanita ya, Yorpun. Jadi kalau namja ini jelas bukan jawabannya. Pokoknya yang namja kita coret ya. Terus ini jumare sikan ini namja. Itu laki-laki yang ada waktu pada akhir pekan. Ini jelas salah. Mau ada waktu akhir pekan, mau ini laki-laki yang ada waktu jam kerja atau hari kerja, itu jelas salah ya. Karena laki-laki ini tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah yoja. Yoja itu wanita. Jadi jawabannya kalau nggak 3 ya 4 gitu loh. Oke, mari kita bahas. Kalau ini nomor 3, Pyongil에 시간에 있는 남여자. Jadi wanita yang ada waktu pada hari kerja. Kalau nomor 4 ini 주말에 시간이 있는 여자. Wanita yang ada waktu pada akhir pekan. Seperti itu. Karena ini yang dibutuhkan jam hari kerjanya itu adalah wul sampai gem ini ya. Senin sampai Jumat berarti itu termasuk Pyongil ya, hari kerja ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Pyongil에 시간 있는 남여자. Wanita yang ada waktu pada hari kerja Senin sampai Jumat. Seperti itu. 정답은 3번입니다. 643. 다음 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isi tulisan berikut ini. Ingat ya, kita disuruh mencari hal yang sama dengan artikel berikut ini. Ini adalah komputer 무료 교육. Jadi pelatihan gratis komputer. Pelatihan gratis komputer ya. Kira-kira jawaban berapa? Jadi kalau ada soal seperti ini ya Yorpun, kalian itu artikan dulu jawabannya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu ya. Kalau kalian mengartikan jawabannya terlebih dahulu ini, kalian langsung ketemu ke inti pokok permasalahannya. Nomor 1, iswopen. Ingat ya, kita disuruh mencari hal yang sama dengan isi artikel ini ya. Suruh mencari yang sama. Nomor 1, iswopen, kelas ini atau pelatihan ini, iwore 시작해서. Jadi dimulainya itu pada bulan 2, lalu selesainya itu pada bulan 6. Kita lihat di ini ya, jadwal ilchong 교육, jadwal pelatihannya itu dari tanggal 3 bulan 2 sampai ke tanggal 30 bulan 6. Bulan 2 sampai bulan 6. Berarti ini sesuai ya Yorpun ya. Jawabannya jelas-jelas nomor 1 ini. Nomor 2, komputer 수업은, jadi pelatihan komputer 토요일과 일요일 오전에 합니다. Jadi dilakukan pada pagi hari, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Kita lihat jadwalnya hari Sabtu dan hari Minggu. Ini bukan ojon ya, ini adalah ohu karena jam 2 siang sampai jam setengah 4 sore. Seperti itu hari Sabtu dan Minggu. Berarti ojon, ini ojon berarti tidak sesuai. Nomor 3, komputer을 배우고 싶은 사원은, jadi karyawan yang ingin belajar atau berlatih komputer, 돈을 내야 합니다. Itu harus membayar uang, harus menyerahkan uang. Padahal ini kan gratis ya, kata murio itu gratis. Berarti nomor 3 itu tidak sesuai. Ini harus membayar uang, jelas tidak sesuai ya. Karena gratis pelatihannya itu. 이 회사의 모든 직원은, jadi karyawan semuanya perusahaan ini 컴퓨터 수업을 받아야 합니다. Itu harus wajib untuk menerima pelatihan komputer. Itu wajib untuk menerima pelatihan komputer ya. Ini 사원을 ini komputer을 배우고 싶은 사원은, jadi karyawan yang ingin belajar komputer 누구든지 신청할 수 있습니다.
itu bisa mendaftar ya, siapapun. Jadi ini bukan wajib ya, tidak wajib ya ini. Siapapun yang mau saja, yang mau untuk melakukan pelatihan komputer bisa datang untuk melakukan latihan komputer ini. Jelas ini tidak sesuai ya. Jawabannya adalah nomor 1. Jadi pelatihan komputer ini ya, pelatihan ini itu mulainya bulan 2, selesainya adalah bulan 6. Oke, 정답은 1번입니다. Jadi kita artikan ya, ini ya. Kita artikan pelan-pelan. Karena kita masih belajar, kita sambil mengartikan aja. Ya ini, komputer 무료 교육, pelatihan gratis komputer. 주말 동안 직원들을 위한 무료 컴퓨터 교육이 있습니다. Jadi ada pelatihan komputer secara gratis ya, 위한 yang diperuntukkan untuk karyawan-karyawan selama akhir pekan. 컴퓨터를 배우고 싶은 사원은, jadi karyawan yang ingin belajar komputer, 누구든지 siapapun 신청할 수 있습니다. Siapapun itu bisa mengajukan atau bisa mendaftar. Jadi 교육 일정, jadwal pelatihannya itu adalah tanggal 3 bulan 2 2008 ya, dari tanggal 3 bulan 2 sampai tanggal 30 bulan 6 2008. Ini adalah jadwal pelatihannya. Kalau yang hari Sabtu itu jam 2 sampai jam setengah 4. Hari Minggu pun sama ya, jam 2 sampai jam setengah 4 sore. Itu jadwal pelatihannya itu. Terus 신청 장소, itu tempat pendaftarannya itu ada di lantai 3 gedung nomor 303. 문의 전화, jadi telepon jika mau bertanya-tanya itu adalah ini nomor teleponnya. Seperti itu ya kira-kira artinya itu. 644, mari kita bahas. Ya. 한국마트는, jadi mart Korea itu 슈퍼마켓입니다. itu adalah supermarket ya. 이 슈퍼마켓에서 물건을 살 수 없는 시간은, jadi waktu di mana kita itu tidak bisa membeli barang di supermarket ini itu kapan kira-kira? Jadi waktu di mana kita tidak bisa membeli barang di supermarket ini itu kapan? Jadi 한국마트, mart Korea. 개점 itu buka tokonya itu jam 10.30 ya. Jam setengah 11 pagi itu buka tokonya, terus pejom tutup tokonya itu jam 8 malam. Terus metal, ini kata kuncinya ya. metal 첫째 월요일은 쉽니다. Jadi pada hari Senin yang pertama setiap bulannya itu libur. Jadi tokonya itu setiap hari Senin, tapi Senin yang pertama tiap bulannya itu libur. Ya, seperti itu ya. Kira-kira kita tidak bisa membeli itu kira-kira kapan? Nomor 1, 첫째 월요일 오전 11시. Pada jam 11 pagi hari Senin yang pertama. Ini sudah ketemu ya. Ini kata kuncinya. Hari Senin yang pertama. Karena hari Senin yang pertama itu libur. Jelas ini jawabannya nomor 1. Kalau ini hari Senin yang kedua itu jelas buka ya, buka. Kalau nomor 3 itu hari Senin yang ketiga jelas itu buka. Kalau ini hari Senin yang keempat itu jelas buka. Jadi yang tutup itu adalah hari Senin yang pertama. Tiap bulannya itu libur ya, seperti itu. Jadi kan gini ya, setiap bulan kan hari Senin kan ada 4 kali ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Hari Senin minggu pertama ini loh, itu libur. Maksudnya itu seperti itu. Jadi hari Senin minggu yang pertama atau hari Senin yang pertama setiap bulannya itu libur. Jadi ini kan hari Senin yang pertama. Jawabannya nomor 1 ya, jawabannya itu ya. Nomor 645, 다음 광고가 뜻하는 것은, jadi hal yang diartikan dari iklan berikut ini itu apa? Maksudnya arti iklan berikut ini itu apa? Gitu aja simpelnya ya. 독서의 높이가 삶의 높이입니다. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya, ini kata pangkal dari sini. Tinggi membaca, jadi semakin tinggi kita membaca atau semakin banyak kita membaca, jadi semakin tinggi pula kehidupan kita. Sepertinya itu artinya seperti itu ya.
Terus ini ada kata ini ya. 책을 읽으면 jika kita membaca buku, 내가 모르는 세상이 보입니다. Itu akan terlihat pula dunia yang tidak kamu mengerti. Jadi kalau kita artikan tuh, jika kamu banyak membaca buku, maka akan terlihat pula dunia yang tidak kamu ketahui. Seperti itulah ya arti iklannya, bacaan iklannya itu ya. Kira-kira itu jawabannya nomor berapa ya, Bun? Nomor 1, 책을 많이 읽습니다. 읽읍시다. Ya. Jadi 책을 많이 읽읍시다. Jadi mari kita membaca banyak buku. Mari kita membaca buku gitu ya maksudnya itu. Nomor 2, 종이를 아껴 씁시다. Itu artinya adalah mari kita tulis secara hemat kertas. Nomor 3 itu 외국어를 공부합시다. Mari belajar bahasa asing. Nomor 4 itu 쓰레기를 재활용합시다. Mari kita daur ulang seregi atau sampah. Seperti itu ya. Jadi iklan yang ini tadi itu artinya adalah disuruh untuk banyak membaca ya. Jadi mari kita banyak membaca buku. Oke, 정답은 1번입니다. 646 다음 광고에 대한 설명으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar penjelasannya ya tentang iklan berikut ini. Ingat ya, kita disuruh mencari hal yang tidak benar. 맞지 않은 itu tidak benar. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, walaupun sudah saya bilang ya, kalian itu artikan dulu jawabannya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Kalau kalian itu mengartikan jawabannya terlebih dahulu, kalian langsung ketemu ke inti pokok permasalahannya. Seperti itu ya. Jadi nomor 1, ingat ya, kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Nomor 1, 경주 여행이 제주도 여행보다 쌉니다. Kita penggal dari sini ya. Jadi wisata Gyeongju itu murah dibandingkan wisata Jeju-do. Gyeongju itu berapa? Gyeongju itu harganya 230.000 won. Kalau Jeju itu 450.000 won. Berarti otomatis Gyeongju itu lebih murah dibandingkan Jeju-do. Jadi sesuai ya, wisata Gyeongju murah dibandingkan Jeju-do. Ini berarti sesuai. Karena sesuai berarti bukan nomor 1 jawabannya. Ingat, kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai atau tidak benar dari iklan di atas ini. Nomor 2, Gyeongju 여행이. Jadi wisata Gyeongju itu 제주도 여행보다 기간이 더 깁니다. Jadi wisata Gyeongju itu lebih panjang periodenya atau periode liburannya dibandingkan dengan wisata Jeju-do. Jadi wisata Gyeongju lebih panjang periode liburannya ya dibandingkan wisata Jeju-do. Gyeongju itu berapa? Gyeongju itu 2 hari 1 malam. Kalau Jeju-do itu 3 hari 2 malam. Mana yang lebih panjang? Berarti yang lebih panjang itu adalah Jeju ya, bukan Gyeongju ya. Kalau ini wisata Gyeongju lebih panjang liburannya dibandingkan Jeju. Jelas itu salah ya. Karena salah, jadi jawabannya itu jelas nomor 2 ya. Nomor 3, 수영을 할 사람은, jadi orang yang itu akan ya. Orang yang akan melakukan berenang, jadi orang yang akan berenang. 제주도로 여행 가는 것이 좋습니다. Itu sebaiknya itu pergi wisata ke Jeju-do. Jadi orang yang mau berenang. Ini kan di Jeju-do, ini kan ada air terjun, ada gunung, ada pantai ya. Berarti yang akan berenang itu jelas perginya ke Jeju-do ya, bukan ke ini. Bukan ke Gyeongju, karena di Gyeongju itu kan nggak ada kayak pantai, nggak ada air terjun seperti itu ya. Jadi otomatis yang mau berenang itu jelas perginya ke Jeju-do. Jelas ini sesuai ya, nomor 3 sesuai. Karena nomor 3 sesuai berarti bukan nomor 3 lah jawabannya. Nomor 4, 주말에 시간이 있는 사람은, jadi orang yang ada waktu pada akhir pekan. 제주도로 여행 갈 수 있습니다. Jadi bisa pergi wisata ke Gyeongju ya, Gyeongju로 여행 갈 수 있습니다. Bisa pergi ke Gyeongju. Jadi akhir pekan itu 토요일 ini ya, berangkatnya itu hari Sabtu. Kalau 월요일 itu kan bukan akhir pekan ya.
Wolyoil itu pyongil, hari kerja. Jadi yang ada waktu pada akhir pekan, berarti ini toyoil itu Gyeongju. Berarti sesuai ya, nomor 4 itu sesuai. Jadi yang tidak sesuai itu adalah nomor 2. Wisata Gyeongju lebih panjang periodenya dibandingkan wisata Jeju. Oke, 정답은 2번입니다. Kita artikan ya, 여러분. Kita artikan semuanya. Ya, ini kita artikan. Biar tidak ada yang terlewat ya kosakatanya. Oke, ini ada Yohengji tempat wisata, Kakyok itu harganya. Jadi Yohengji tempat wisata di Jeju-do itu 3 hari 2 malam. Berangkatnya itu pada hari Senin. Terus harganya Kakyok itu harganya itu 450.000 won. Terus ini ada Kukyong Halkot itu adalah tempat yang akan Kukyong Hata itu artinya melihat-lihat ya, tempat yang akan melihat-lihat, jadi tempat yang akan dikunjungi gitu ada artinya ya. Itu adalah Chonjiyeon Pokpo, Pokpo itu air terjun. Jadi air terjun Chonjiyeon, terus ini Halasan Gunung Hala. Terus ini Hamdo Hesuyeokjang itu pantai pasir ya Hesuyeokjang. Lalu Gyeongju itu periodenya itu 2 hari 1 malam. Itu yang akan dikunjungi itu adalah wisata bebas ini. Terus Anapji ini, terus ada Bulguksa itu ya. Terus berangkatnya pada hari Sabtu. Terus ini Kakyok harganya itu ya 230.000 won. 647. 다음 안에 반의 설명으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan papan informasi berikut ini. Ingat ya, kita disuruh mencari hal yang tidak betul. Kita bahas. Bentar, saya besarkan dulu ya. Oke, seperti ini. Ya, Jikwon Anjon Gyoyuk. Jadi pelatihan keselamatan karyawan. Ya, jadi ilsi, si itu kan waktu ya. Kalau il itu kan artinya tanggal. Jadi ini adalah tanggal dan jam. Jadi ini jam dan tanggalnya. Itu adalah Samwol Oil Toyoil. Jadi itu pada hari Sabtu tanggal 5 bulan 3 dari jam 4 sampai jam 6. Terus tempatnya Jangso dia adalah Bukjikwan. Jadi Bukjikwan ini ada di ruang nomor 205. Jadi kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya, Yorpun ya. Nomor 1. Nomor 1 itu 직원들이 안전을 위해 교육합니다. Jadi melakukan pelatihan untuk keselamatan karyawan-karyawan. Itu adalah nomor 1 seperti itu ya. Nomor 2, 2시간 동안 교육을 할 예정입니다. Jadi direncanakan akan melakukan pelatihannya itu selama 2 jam. Betul nggak ini? 2 jam. Oke, dari jam 4 sampai jam 6 ini berarti 2 jam. Ya, berarti sesuai ya. Ini juga sesuai tadi ya, melakukan pelatihan keselamatan untuk karyawan-karyawan. Jelas ini sesuai. Karena sesuai berarti bukan jawabannya. Nomor 3, 교육을 할 곳은. Jadi tempat yang akan untuk melakukan pelatihan itu adalah Bukjikwan, itu ada di Bukjikwan, ada di ruang 205. Ini ya, berarti sesuai. Oke, 1, 2, 3 sesuai. Jawabannya adalah nomor 4. Itu pasti itu. 토요일 오후 6시부터 교육을 시작합니다. Jadi dimulainya pelatihan itu dari jam 6 sore ya pada hari Sabtu. Jadi jam 6 sore pada hari Sabtu. Padahal mulainya pelatihan itu adalah dari jam 4 ya. Dari jam 4 sampai jam 6 sore. Jam 6 itu sudah selesai ya, bukan kok mulai. Jadi jawabannya adalah jelas nomor 4. 648, mari kita bahas. 방글라데시 사람은, jadi orang Bangladesh, 안전 교육을 받으러 언제 어디로 가야 합니까? Jadi itu harus pergi kemana, kapan untuk menerima pelatihan keselamatan. Jadi orang Bangladesh itu harus pergi kemana, kapan untuk menerima pelatihan keselamatan. Ini adalah pemberitahuan tentang pelatihan keselamatan itu ya. Kita fokus ke
orang Bangladesh saja, biar kita cepat ya. Ingat kalau ada soal seperti ini, kita langsung ke inti pokok permasalahannya saja ya. Biar kita itu mempersingkat waktu untuk menjawab soal-soal ini. Kita fokus ke Bangladesh, ini orang Bangladesh ini ya, Bangladesh. Kita kotakin ini. Ya, kita fokus di sini, biar cepat ya. Jadi orang Bangladesh itu harus kemana? Jadi dia itu harus ke ini adalah tempatnya. Terus kapannya itu adalah tanggal 7 bulan 7 jam 2. Seperti itulah kira-kira jawabannya itu. Kita artikan nomor satu itu tanggalnya. Kita kan fokus di tanggalnya terlebih dahulu ya. Tanggal 7 bulan 7. Berarti kan nomor 1 jelas salah, 2 jelas salah. Ini tanggalnya kan jelas salah ya. Kita fokus antara nomor 2 dan 3. Karena apa? Ini adalah nomor 3 dan 4 adalah tanggal 7 bulan 7. Ini juga tanggal 7 bulan 7. Ingat fokus kita adalah ke orang Bangladesh ini ya, Yorpun ya. Terus ini tanggal 7 bulan 7-nya betul. Terus jamnya jam 2. Ini jam 2. Kalau ini jam 10. Udah jelas jawabannya nomor 3 gitu ya. Simple ya. Jadi kalau kalian tahu soal panjang seperti ini, bisa kalian jawab dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Makanya kalian langsung artikan ke jawabannya terlebih dahulu. Kalau kalian mengartikan ini semua, baru kalian jawab soalnya. Itu nanti waktunya nggak cukup ya, Yorpun ya. Ya. Jadi jelas ini jawabannya adalah nomor 3. Ya, ini kan tanggal 7 bulan 7 jam 2. Tanggal 7 bulan 7 jam 2. Oke. Kalau ini jam 10. Jadi jawabannya jelas nomor 3. Karena kita masih belajar, kita artikan semua ya, biar tidak ada kosakata satupun yang terlewat. Oke, mari kita artikan pelan-pelan. Jadi ini alim pemberitahuan ya. 외국인 근로자를 대상으로 다음과 같이 안전 교육을 실시합니다. Jadi ini pelatihan keselamatan sama dengan berikut ini. Jadi dengan ditargetkan atau objeknya itu adalah pekerja orang asing. 외국인 근로자 교육 일정. Jadi jadwal pelatihan pekerja orang asing itu adalah seperti di bawah ini ya. Kata ilcong itu artinya adalah jadwal. Sambil kalian ingat ya kosakatanya. Kata ilcong itu jadwal, 교육 itu pelatihan, ini keluja pekerja, 외국인 orang asing. Ilsi itu artinya adalah jam dan tanggalnya. Terus ini ada 장소 tempatnya, terus ada 대상 itu objeknya. Jadi seperti itu. Kita artikan 내용. Ini kalau yang Mongol ya, yang orang Mongol itu tempatnya di sini, terus jamnya itu jam 4. Tanggal 23 bulan 6. Kalau orang Vietnam itu tempatnya ada di sini. Terus ini jamnya itu jam 4 tanggal 23 bulan 6. Kalau orang Thailand itu tempatnya di sini. Pelatihannya ya maksudnya itu jamnya jam 10 tanggal 7 bulan 7. Kalau orang Bangladesh itu tempatnya di sini jam 2 tanggal 7 bulan 7. Terus neong isinya itu adalah 보호 착용 방법, cara mengenakan alat pelindung. Nomor 2, 안전 보건에 대한 교육. Jadi pelatihan tentang kesehatan, keselamatan. Seperti itu ya. Jadi pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan. Nomor 3 itu 한국 생활에서의 어려움 상담. Jadi konsultasi tentang masalah ya. Konsultasi tentang masalah atau kesulitan di kehidupan Korea. Terus ini nama kantor ya, Hanguk Sanop Anjeonggundan, ini adalah nama kantornya. Seperti itu. Oke ya, jadi jawabannya tadi jelas nomor 3. Oke, nomor 649, mari kita bahas. Jadi ikwangkorel poko, jadi lihat iklan berikut ini, kemudian alsuam dan gosen. Jadi hal yang tidak bisa diketahui dari iklan berikut ini itu apa? Jadi pertanyaannya adalah hal yang tidak bisa diketahui dari iklan berikut ini itu apa? Nomor 1, 월급 gaji. Nomor 2 itu kemusikan, itu jam kerja. Nomor 3 wesawiji, lokasi perusahaan. Nomor 4 itu heyahanan il, pekerjaan yang harus dilakukan. 월급 ada nggak 월급? 월급 gaji, berarti ini ada ya, jelas ini nggak sesuai, ini ada. Nomor 2 jam kerja,
jam kerja nggak ada ya, berarti ini tidak ada. Nomor 3, Wesa Wiji, itu lokasi perusahaannya. Lokasi perusahaannya, wijinya itu ini ya, ada di Gyeonggi-do, Bucheonsi, itu berarti ini ada. Nomor 4, Heya Hanen Il, pekerjaan yang harus dilakukan. Berarti itu adalah ini ya, kata Omo. Itu pekerjaannya adalah Tansun Chonja Bubum Jorip, perakitan onderdil kelistrikan sederhana. Berarti yang tidak bisa diketahui dari iklan berikut ini adalah apa? Nomor 2 ya, Genmusikan, jam kerjanya. Karena ini tidak tertera di sini ya jam kerjanya itu. Jongdapen Ibon Imida. Karena kita masih belajar, berarti kita artikan ya semuanya ya, biar tidak ada kosakata yang terlewat. Oke. Jadi ini adalah iklan tentang ini ya, Chonja Bubum Jorip Wesa. Ini adalah perusahaan perakitan onderdil elektronik ya, Chonja itu. Wekukin Geloja Mujib, ini mencari iklan lowongan kerja ini, mencari pekerja orang asing. Jadi dibutuhkan pekerja orang asing. Cukon syaratnya itu adalah ini di atas 20 tahun, lalu di bawah 40 tahun. Jadi umurnya ya. Jadi yang dibutuhkan itu wanita. Wanita berusia di atas 20 tahun dan berusia di bawah 40 tahun. Omu itu pekerjaannya itu adalah Tansun Chonja Bubum Jorip. Jadi perakitan onderdil elektronik sederhana. Terus Pukji Sisol, fasilitas kesejahteraannya itu adalah Gisuksa Asrama. Terus lokasinya itu adalah Gyeonggi-do Bucheonsi, ada di Gyeonggi-do Bucheonsi. Gajinya itu ini ya, Baek Yuksim Manon, itu 1.600.000 won ya gajinya itu. Terus Yolakcho, nomor kontak yang bisa dihubungi adalah nomornya ini, seperti itu. Oke, jadi yang tidak bisa diketahui dari iklan berikut ini adalah jam kerjanya, karena jam kerjanya tidak tertera di sini. Oke. Sekarang nomor 650. Jadi ini ada daftar tarif ya, daftar tarif harga kunjungan ke museum ya. Jadi ini Yolsal Ai Han Myongkwa Oren Du Myongi Pakmulkwan Kukyongel Haryoko Hamnida. Kita penggal dari sini ya. Jadi 2 orang dewasa dan juga 1 orang anak kecil, anak-anak itu berusia 10 tahun, itu berniat untuk melihat-lihat ke museum. Jadi museum ini berbayar ya, jadi kalau ini daftar pembayarannya, daftar bayarnya itu kalau yang dewasa usia 19 tahun sampai 64 tahun itu bayarnya 700 won per orangannya itu ya. Kalau rombongan itu maksudnya di atas 20 tahun ya, ini ya maksudnya itu per orangnya itu bayar 550 won seperti itu. Jadi ini 2 orang dewasa dan 1 orang anak berusia 10 tahun itu berniat untuk mengunjungi museum. Yogem tarifnya itu semuanya itu akan membayar berapa ya. Kalau ini dewasa pembagiannya ya ini ya, pembagiannya. Kalau yang dewasa usia 19 tahun sampai 64 tahun itu perorangannya, jika perorangan ya. Perorangan itu apa? Perorangan itu adalah di bawah 20 orang itu. Kalau di atas 20 orang itu ada potongan harga. Kalau yang di bawah 20 orang itu gemek itu jumlah totalnya itu membayarnya adalah 700 won ya perorangan. Gain itu perorangan. Kalau Chongso년 itu remaja usia 13 tahun sampai 18 tahun itu membayar 300 won. Murah banget ya ini ya. Terus kalau rombongan itu, remaja rombongan itu di atas 20 orang itu 250 won. Terus ini Orini Midnoin. Jadi Orini Midnoin. Noin itu orang lanjut usia dan juga anak kecil. Anak kecil itu apa? Anak kecil itu di bawah ini ya, di bawah 12 tahun dan di atas 65 tahun. Itu gratis. Ya, gratis. Karena ini anak kecilnya ini umurnya 10 tahun, ya masih 10 tahun, berarti dia tidak termasuk kriteria yang ini ya, Yorpun ya. Karena yang remaja itu 13 tahun ke atas ya sampai 18 tahun ya. Karena ini anaknya masih 10 tahun, berarti dia itu anaknya gratis ya, tidak membayar. Usia di bawah 12 tahun itu gratis. Ini ya maksudnya itu. Terus yang kita hitung hanya Oren Dumyong. Oren itu dewasanya, Dumyong. Oren Dumyong berarti itu termasuk yang ini.
Berarti karena satu orangnya itu membayar 700 won, berarti kalau 2 orang berarti 700 dikalikan 2 karena 2 orang ya, berarti 1400 won. Seperti itu ya, simple ya ini ya. Cuman butuh pemahaman aja ini ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Jadi simple. Kata 단체 itu rombongan. Kalau ini di atas 20 orang. Kalau gain itu perorangan. Kalau 박물관, 과람, 요금 안에 informasi tarif kunjungan ke museum. Oke, 정답은 3번입니다. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan dari saya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembahasan dari bank soal nomor selanjutnya, yaitu di nomor 651. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.